Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dewi Rahmawati. Saya NIM 16, kelas 5A Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang menganalisa pasar konsumen dari mata kuliah Manajemen Pemasaran. Langsung saja, apa sih pasar konsumen itu? Jadi pasar konsumen itu adalah segmen pasar yang terdiri dari individu atau rumah tangga yang membeli barang dan jasa untuk konsumsi pribadi. Berbeda dengan pasar bisnis yang tujuan utamanya itu pembelian di pasar konsumen, bukan untuk dijual kembali ataupun digunakan dalam produksi, tetapi untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga. Selanjutnya, ada pun ciri-ciri dari pasar konsumen. Yang pertama yaitu volume pembeli yang besar. Jadi pasar konsumen itu mencakup populasi yang luas termasuk semua individu dan rumah tangga. Di keputusan pembelian itu dipengaruhi oleh faktor pribadi, sosial, budaya, dan peran dan kelas sosial. Nah, sebagai contoh produk di pasar konsumen itu yang pertama, kebutuhan pokok. Itu meliputi beras, air mineral, pakaian, dan kebutuhan lain yang tidak bisa digantikan. Kemudian ada barang tahan lama seperti smartphone, kendaraan, furniture. Terus ada kebutuhan jasa seperti asuransi, perjalanan, dan hiburan streaming. Jadi, mengapa sih memahami pasar konsumen itu penting? Jadi memahami pasar konsumen itu membantu perusahaan menciptakan strategi pemasaran yang efektif dengan mengenali kebutuhan, preferensi, dan pola pembelian mereka. Jadi hal ini tuh memungkinkan bisnis untuk meningkatkan penjualan dan membangun loyalitas dari pelanggan. Nah, perilaku konsumen itu tindakan yang langsung terlibat untuk mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses yang mendahului dan mengikuti tindakan ini. Jadi dapat disimpulkan ya, kalau perilaku konsumen itu adalah tindakan individu dalam membuat keputusan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka terhadap barang dan jasa yang ditawarkan di pasar. Oke, kemudian ada karakteristik konsumen yang mempengaruhi perilaku pembelian. Jadi, keputusan pembelian itu dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti budaya, kelas, sosial, peran, status sosial, dan faktor pribadi. Jadi, yang pertama itu kan ada faktor budaya. Jadi, budaya itu penyebab mendasar dari keinginan dan perilaku konsumen. Karena nilai, norma, dan perilaku ini itu dipelajari sejak kecil melalui keluarga atau institusi sosial lainnya. Nah, contohnya nih, di Jepang, tradisi tahun baru itu mendorong konsumen untuk membeli set dede yang dikemas dengan indah. Kemudian ada kelas sosial. Jadi, kelas sosial itu dibagi berdasarkan status ekonomi, pendidikan, dan gaya hidup. Contohnya, kalau kelas atas itu biasanya keluarga kerajaan atau selebriti itu membeli barang eksklusif yang dimana barang tersebut itu hanya ada satu ataupun merek-merek yang besar seperti Gucci. Selanjutnya, untuk kelas menengah, itu seperti kayak pekerja kantoran atau manajer perusahaan. Kalau untuk kelas pekerja, itu biasanya buruh pabrik itu membeli barang praktis seperti motor untuk transportasi. Selanjutnya ada kelas bawah. Kelas bawah itu biasanya pekerjaannya itu kasar dan fokus pada barang yang ekonomis. Ada juga masyarakat yang bergantung pada bantuan sosial untuk membeli kebutuhan pokoknya seperti beras yang murah. Kemudian ada faktor peran dan status sosial. Jadi, peran itu adalah seseorang yang mencerminkan tanggung jawabnya dalam keluarga atau organisasi. Contohnya nih, seorang dokter yang memilih peralatan medis profesional yang sesuai dengan tugasnya. Nah, kalau status sosial itu, status tercermin dari pilihan gaya hidup dan produk. Misalnya nih, seorang eksekutif membeli mobil premium seperti BMW untuk menunjukkan posisinya. Faktor yang keempat, ada faktor pribadi. Jadi konsumen itu memiliki kebutuhan yang berbeda sesuai dengan usia, siklus hidup keluarga, dan gaya hidup. Contohnya nih, tahap kehidupan. Nah, pasangan muda itu biasanya membeli furnitur minimalis modern, sedangkan pensiunan itu lebih fokus pada produk kesehatan seperti kursi pijat. Kemudian kalau siklus hidup keluarga, itu keluarga dengan anak kecil misalnya, membeli susu formula, mainan edukasi, atau perlengkapan bayi. Kalau untuk gaya hidup dan kepribadian, itu biasanya orang-orang aktif itu memilih pakaian olahraga seperti Nike, sedangkan penggemar literasi mungkin membeli e-reader seperti Kindle. Jadi, kesimpulan dari karakteristik konsumen seperti budaya, kelas sosial, peran, dan faktor pribadi itu sangat mempengaruhi keputusan pembelian ya. Nah, pemasar itu perlu memahami kebutuhan dan preferensi ini untuk menciptakan strategi pemasaran yang tepat, baik dalam produk, layanan, maupun komunikasi.
Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata ataupun kalimat yang sengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf dan terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.